Baik, selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Wherever you are in the world, and good afternoon for you if you watch this video in the afternoon, and good evening for you if you watch this video in the evening. Today bahasanya adalah English tenses. Langsung saja, ada 16 tenses dalam bahasa Inggris itu yang berkaitan dengan bagaimana kita menyatakan sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, kemudian kapan kita gunakan, kemudian formula yang mana yang kita gunakan untuk menyatakan sesuatu itu. Baik, tanpa panjang dan lebar, don't go without digging. Subscribe to this channel if you find this channel useful, interesting, and you can share this video to your friends. Right, English tenses yang pertama yaitu simple present tense. Apa itu? As you can see on your screen, berdasarkan definisi, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan fakta, termasuk fakta ilmiah, kebiasaan atau rutinitas, dan juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Contoh kecil untuk fakta ilmiah adalah the earth is round. Bumi itu bulat. Kalau kita menyatakan the earth was round, tanda tanya kan? Seperti itu. Dan untuk pola kalimatnya atau rumusnya yaitu simple sekali, namanya juga simple present tense. Subject plus verb one itu sudah paling minimalnya untuk formulasi sebuah kalimat ketika menggunakan present tense. Jadi tadi untuk menyatakan fakta ilmiah, kemudian kebiasaan atau rutinitas, juga kejadian-kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Biasanya disertai dengan kata sinyal, always, every, kemudian ada never, normally, often, sometimes, usually, seldom. Okay, we go to the next slide. Dan berkaitan dengan ini, karena ada kaitannya dengan kata kerja, sorry for the noise, mohon maaf atas keributannya, kita perlu mengenal yang namanya SVA atau Subject Verb Agreement untuk membuat kalimat yang kita ucapkan secara lisan maupun tulisan itu benar secara tata bahasa. Pertama, subject kita sudah bahas di parts of speech, bahwasanya subject itu ada I, you, she, he, we, they, it untuk subject pronoun. Ya. Kemudian yang disebut dengan singular subjects itu ada she, he, it, dan single person yang satu saja. Kemudian yang plural atau yang jamak yaitu I, you, they, we. Nah, untuk penggunaan kata kerjanya ini berbeda-beda tergantung singular atau plural subjectnya. Kalau singular tadi kata kerjanya ada tambahan s, sedangkan di plural subject seperti I, you, they, we itu verbnya tidak ada perubahan. We go to the examples. Nah, untuk contohnya gini, untuk positive sentence, ada negative sentence, ada juga kalimat tanya. Jadi kita mulai dari positive sentence, kalimat positif. Mario works in a plumbing company. Kata work di situ bermakna bekerja. Sebab Mario adalah single person, maka kata kerja work ditambahkan dengan huruf S seperti itu. Termasuk dengan singular subject. Mario works in a plumbing company. Kemudian they always work. Karena they termasuk subjek yang jamak, maka work tidak perlu ditambahi s. They always work very hard in the company. Always kan bukan kata kerja, jadi nggak apa-apa, dia selalu ada s-nya, always. Kemudian she is an obedient student. Di sini kata kerjanya adalah is, kata kerja be yang mengandung is ma. Dan dalam contoh adalah she is an obedient student. Ini untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, we simply add not. Kita hanya menambahkan kata not saja. Dan di polanya, Mario does not work in a plumbing company. Kenapa does? Sebab untuk menyatakan kalimat negatif itu yang biasanya berkaitan langsung dengan kata kerja, seperti di sini kata kerja adalah work, maka menggunakan do not atau does not.
Karena Mario ini subjeknya singular, maka menggunakan does not. Does not ini adalah do yang ditambahi dengan s atau es yang tergantung dengan subjeknya tadi. Itu. Kemudian untuk they, karena sudah jamak, jadi nggak perlu ditambahi es untuk bagian do-nya, jadi tetap they do not work very hard in the company. Itu artinya mereka nggak bekerja keras di perusahaan. Kemudian untuk she is, tinggal ditambahkan not an obedient student untuk menyatakan implikasinya. Okay, understand? If you haven't understood, you can repeat this video dan coba lagi perhatikan polanya. Next one untuk interrogative sentence. As you can see on the screen, untuk polanya dulu yaitu do atau does plus subject, kemudian diikuti dengan verb dan complement. Yang pasti dengan question mark. Nah, contoh, does Mario work in a plumbing company? Sebab Mario tadi adalah singular subject, maka untuk awalan kalimatnya menggunakan does. Does Mario, does she, does he, does it, seperti itu. Kemudian untuk second example kita gunakan do bukan does, sebab kata they subjeknya di situ adalah subjek jamak. Do they, do we, do you, do I, seperti itu. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah is she an obedient student? Jadi tinggal dibalik saja. Auxiliary verbnya diletakkan di paling awal, kemudian diikuti dengan subjeknya. Dan pastinya diakhiri dengan question mark. Dan possible answer-nya adalah, karena ini pertanyaan yang bersifat yes, no, yang bermakna tadi ya, does Mario work in a plumbing company? Apakah Mario bekerja di perusahaan pipa? Jawabannya antara ya dan tidak. Jadi yes, he does. Karena Mario ini kita anggap laki-laki, kita gunakan he. Dan he adalah subjek singular, maka do-nya ditambahkan dengan es menjadi yes, he does. Kalau negatif, no, he does not. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang do they work very hard in the company? Yes, they do. Atau no, they do not. Dan bagaimana dengan pertanyaan selanjutnya? Is she an obedient student? Yes, she is. Atau no, she is not. Sorry for the noise. Mohon maaf atas kebisingannya. Nah, ini dia. Untuk singular subjeknya tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. Seperti inilah. Supaya bahasa Inggris kita lebih baik gitu. Sekarang matching job. Nah, di sini ada 7 questions beserta dengan 7 answers. Teman-teman semua diminta untuk mencocokkan kira-kira untuk do or yes I do I. Cocoknya di kalimat number berapa untuk menjadi kalimat yang lengkap. Untuk number 1 sampai number 7 pengerjaannya you can write on your exercise book. Silakan pause video ini dan kita nanti bandingkan jawabannya. Oke? Pause. Sudah? Baik. Oh. Baik, untuk jawaban. Number 1. She bla 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 her cat every day. Dia titik-titik kucingnya setiap hari. Kira-kira yang cocok mana? Yang cocok adalah she feeds her cat every day. Kemudian Maria works. Maria bekerja. Kira-kira yang cocok yang mana? In a company. Oke, Maria works in a company. Maria bekerja di sebuah perusahaan. Kemudian bla 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 live on Pangeran Street number 20 Tanjung Palas. Dan ini pastinya harus diisi dengan subjek karena kalimatnya di situ belum ada subjeknya. Maka yang ada subjek adalah I live on Pangeran Street. Number 4 cats bla 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 water. Biasanya kucing ini hubungannya dengan air apa? Apakah kesenangannya kucing atau ketidaksenangannya kucing? Maka cats hate water. Lebih possible dan mungkin paling possible di antara pilihan jawaban yang lain. Kemudian untuk nomor 5 monkeys like banana.
Tanda tanya artinya di sini kita perlu memasukkan auxiliary verb untuk ditaruh di paling depan. Karena monkeys ini lebih dari satu, ada s-nya ya, maka kita gunakan do atau does. Correct, kita gunakan do. Number 6, do you like watermelon? Ini sebuah pertanyaan, jadi kita perlu untuk menyediakan jawabannya. Maka possible answer-nya adalah yes, I do. Karena ini pertanyaan yes, no question. Kemudian number 7, cats and dogs, bla bla bla, animals. Cats and dog di sini yang belum ada adalah kata kerja bentuk be-nya, yaitu are. Karena cats banyak, dogs juga banyak. Cats and dog tambah banyak lagi. Right. Gimana? Bener semua? Good job. Sekarang kita ke change sentences. Nah, di sini ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Teman-teman semua diminta untuk mengubahnya ke kalimat yang ada tandanya yang kosong-kosong itu. Nah, jadi gunakan pola yang tadi untuk merubah kalimat-kalimat tadi ke kalimat-kalimat yang diinginkan. Pause video ini dan nanti kita akan bandingkan jawabannya. If you have different opinions, never hesitate to comment your thought in the comment section below. Oke. Sudah? Baik, kita lanjut. Maka jawabannya adalah ya. Pause video ini dan bandingkan dengan jawaban Anda. Jika jawaban yang saya sediakan ini ada yang kurang benar, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Kita sama-sama belajar. I'm not cleverer than you. Saya tidak merasa lebih pandai. I'm sharing. Kita berbagi. Gimana? Benar semua? Selamat bagi yang belum. Selamat bagi yang benar semua dan berusaha lagi bagi yang masih ada yang salah. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau tadi dengan kata kerja selain is MR, sekarang kita gunakan is MR untuk pengerjaan change sentences. Sama caranya dengan tadi, cuma kita fokusnya di sini adalah is MR. Ada berapa? Ya, silakan pause video ini dan kemudian kita bandingkan jawabannya. Kalau ada perbedaan, komentar ya. Nah, ini dia. Banyak sekali. Is my father a football lover? Oke, gimana jawabannya? Sama? Kalau sama, good job. Kalau ada yang berbeda, kita belajar lagi. Mungkin dari saya yang keliru. Baik, ini merupakan akhir dari pembelajaran untuk simple present tense. Jadi kesimpulan simple present tense itu apa? Silahkan tuliskan di bukunya. Apakah simple present tense ini untuk menceritakan sesuatu yang lalu, atau menceritakan sesuatu yang akan datang, atau mungkin menceritakan sesuatu yang terjadi baru-baru ini. Nah, silakan simpulkan sendiri teman-teman di bukunya supaya teman-teman juga lebih banyak memahami. Nanti link penjelasan mungkin akan saya sertakan di deskripsi untuk menambah pemahaman. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel ini kalau bermanfaat. Kalau belum bermanfaat, silahkan tuliskan di komentar apa-apa saja yang perlu ditambahkan dan apa-apa saja yang perlu dikurangi dalam video ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye.